everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fun is Chemistry bersama Bu Linda. Today, we will learn more unique concept about chemistry. Before we learn, let's start it with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia di video ini akan Ibu pecah-pecah ya menjadi dua bagian. Oke, yang pertama kita masuk ke hukum kekekalan massa menurut hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa dalam sistem yang tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ingat nak, sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Berarti kalau sebelum reaksinya masanya 20 gram, maka sesudah reaksi masanya juga 20 gram. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Dikatakan bahwa pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara, dihasilkan 4 gram oksida magnesium. Berapa gram oksigen yang terpakai dalam reaksi itu? Oke, kita lihat ya. Dia katakan ada Mg magnesium sejumlah 2,4 gram. Ya, pembakaran, ingat kalau pembakaran pasti membutuhkan gas oksigen ya, O2, menghasilkan oksida magnesium atau MgO. Dikatakan MgO yang dihasilkan adalah 4 gram. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa sih oksigen yang terpakai? Oke, kita selesaikan. Ingat, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Maka berarti sebelumnya kan 2,4 ditambah O2-nya kita belum tahu ya. Berarti katakanlah X ya, sama dengan 4. Maka X-nya kita bisa cari atau O2-nya menjadi 4 dikurang 2,4. Hasilnya adalah 1,6 gram. Oke, itu untuk contoh soal hukum kekekalan massa. Apakah bisa, Bu, sebelum dan sesudah reaksinya tidak sama? Bisa. Dia memiliki syarat yaitu harus dalam sistem yang tertutup ya, nak ya. Kalau sistem yang terbuka bisa jadi zat-zatnya hilang ataupun bertambah, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke hukum yang kedua, ada hukum perbandingan tetap menurut hukum Proust. Hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun senyawa itu akan selalu tetap. Ya. Oke, kita langsung masuk saja. Misal di formulanya, untuk membentuk satu molekul PbS, ingat, untuk membentuk satu molekul PbS dibutuhkan satu atom Pb dan satu atom S, begitu ya. Nah, satu molekul PbS itu terdiri dari satu atom Pb dan satu atom S. Kalau misalnya Ibu punya 4 atom Pb sama 4 atom S, berarti udah jelas ya, dia akan membentuk 4 molekul PbS. Nah, kalau kejadiannya gini, misalnya Ibu punya 4 atom Pb sama 6 atom S. Berarti kira-kira terbentuknya berapa nih ya kan? Sedangkan satu molekul PbS itu butuhnya 4 Pb sama 4 S. Tapi S-nya kan kelebihan ya nak ya. Maka dia akan membentuk yang cukup saja, yang kecil saja. Berarti dia akan membentuk 4 molekul PbS. Nah, karena tadi S-nya 6, yang kepake kan cuma 4 ya. Berarti dia menyisakan 2 atom S. 4 molekul PbS dan 2 atom S. Gitu ya. Nah, kalau gini, 5 atom Pb sama 3 atom S. Terbentuk berapa kalau begini? Kan yang kecil kan berarti 3 ya. Berarti dia akan membentuk 3 molekul PbS dan menyisakan 2 atom di Pb. Begitu ya. Oke, supaya lebih lancar lagi kita coba deh. Nah, nih kita coba masuk ke yang lebih lumayan lumayan naiklah levelnya ya. Oke. Unsur besi dan oksigen dikatakan berarti ada Fe, ada O ya. Unsur besi dan oksigen membentuk oksida besi. Dia katakan kalau besinya itu 7 gram dapat bereaksi dengan 3 gram oksigen menghasilkan 10 gram oksida besi. Ya. Oke, berarti di sini Fe-nya 7, O-nya 3. Maka kita bisa dapat perbandingan Fe dan O-nya adalah 7:3 ya nak ya. Kalau tadi kan oke banget ya, cuma 1:1 masih gampang. Sekarang 7:3. Kita lihat, tentukanlah massa oksida besi yang terbentuk pada reaksi. Oke, yang A yang ditanya adalah kalau ada 14 gram besi dan 6 gram oksigen. Kira-kira yang terbentuk tuh berapa gram sih gitu ya. Oke, dengan perbandingan yang sama, 7:3. Kita lihat, 7:3 dengan 14:6. 14:6 kalau kita sederhanakan kan berarti dia sama ya nak ya. Sama-sama ya, 7:3 ya.
Nah, karena perbandingannya 7:3, jadi kalau kayak gini tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 14 ditambah 6 hasilnya adalah 20 gram FeO. Terus gimana Bu kalau misalnya perbandingannya nggak sama gitu ya. Misalnya kita coba kerjain yang B. Masih dengan perbandingan yang sama ya nak ya, masih perbandingan 7:3, Ibu tulis ulang di bawahnya. Yang B itu kita punya 10 gram besi dengan 3 gram oksigen. Nah, ini yang terbentuk tuh berapa gram nih ya kan? Oke, bagaimana caranya? Caranya kita adalah harus mencari kelipatannya terlebih dahulu. Untuk apa? Karena kita mau tahu perbandingannya tuh sama atau enggak. Ya. Maka kita cari dulu kelipatannya. 7 kalau mau ke 10, kelipatannya berapa kali lipat? Bu, 7 kalau mau ke 10 nggak ada kelipatannya. Kalau 1 kelebihan, kalau 2 kurang ya. 2 kan 14 ya. Ambillah yang cukup saja nak. Berarti yang cukup adalah hanya 1 kali lipat gitu ya. Karena kan 7 kali 1 cuma 7 ya. Kemudian 3 ke 3 berapa kali lipat dia? 1 juga. Oke, sekarang kita akan mengenal yang namanya MRS. M adalah mula-mula, R adalah reaksi, dan S adalah sisa gitu ya. Oke, kita udah punya mula-mulanya, sekarang kita mau tahu reaksi dan sisanya ada apa enggak. Reaksi, bagaimana cara mencari reaksinya? Reaksi itu punya rumus, rumusnya adalah perbandingan dikali kelipatan. Oke, kita coba dulu di perbandingannya punyanya Fe. Fe itu perbandingannya 7, kelipatannya 1. Berarti 7 dikali 1 adalah 7 di Fe ya, R-nya di Fe. Kalau R-nya di oksigen, perbandingannya 3, kelipatannya 1. Berarti R-nya adalah 3 juga ya, 3 kali 1. Oke, sekarang kita sudah punya R-nya masing-masing 7 dan 3. Sisanya ya udah, sisanya berarti tinggal mula-mula kurang reaksi. Mula-mula kita punya 10 yang bereaksi 7. 10 kurang 7 sama dengan 3. Gitu ya. Di O punya sisa nggak dia? Mula-mulanya 3, reaksinya 3. Nggak punya ya, berarti nggak punya sisa. Maka gram yang terbentuk adalah tinggal kita jumlahkan dari reaksinya saja. Reaksinya 7 ditambah 3 berarti dia akan membentuk 10 gram FeO. Tapi jangan lupa dia kan punya sisanya ya nak ya. Ada sisa di sini ya. Berarti disebutkan juga sisa. Berapa gram tuh? 3 gram pada Fe. Gitu ya. Kalau nanti di O-nya ada sisa, tulis juga berapa gram di O-nya. Gitu ya. Oke, itu untuk yang B. Setelah ini silahkan kamu coba yang C dan D ya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat and I'll see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.